Halo pemirsa, apa kabar? Unhas hari ini, edisi Rabu 24 Mei 2023, kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Latifatul Hairani. Kurang lebih selama 15 menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Setelah baru-baru ini memperoleh akreditasi paripurna, Rumah Sakit Unhas dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan kini menghadirkan gedung BCD yang diresmikan pada Selasa kemarin. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Bapak Profesor Nizam meresmikan langsung gedung BCD Rumah Sakit Unhas tersebut. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Andi Putri Najwa. Hari ini Selasa 23 Mei 2023, tepatnya di auditorium lantai 2 Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Sedang berlangsung peresmian gedung BCD Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Rumah Sakit Universitas Hasanuddin sebelumnya telah mendapat akreditas paripurna. Dengan begitu, demi memajukan aksesibilitas masyarakat bermutu, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin meresmikan gedung BCD. Saat ini, Rumah Sakit Universitas Hasanuddin memiliki 3 klaster, yakni Gedung A, terdiri dari laboratorium dan memiliki layanan untuk program bayi tabung. Selanjutnya, Gedung F, yang melayani kemoterapi dan radioterapi, dan terakhir Gedung BCD yang baru diresmikan. Peresmian ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, IPU, ASEAN Engineering. Acara dibuka dengan penampilan elok, yakni tari 4 etnis oleh UKM Seni Tari Unhas. Setelah pengguntingan pita, Dirjen Rektor Unhas, Direktur Utama Rumah Sakit Unhas, beserta rombongan melakukan peninjauan di gedung BCD ini. Sebagai rumah sakit pendidikan, gedung BCD memiliki simulasi center di lantai 3 yang nantinya digunakan para mahasiswa untuk simulasi pasien menggunakan manekuin dengan alat-alat baru yang canggih. Baik Pak, boleh dijelaskan mengenai apa saja yang ada di gedung BCD dan apa harapannya setelah diresmikannya gedung BCD? Baik ya, jadi gedung BCD ini adalah klaster terakhir dari Rumah Sakit Unhas. Ini ada 6 lantai, jadi sekitar luasan bangunan secara total itu sekitar 42.000 meter persegi ya, 6 lantai. Jadi di sini nanti lebih banyak unggulan-unggulan simulation center, terutama karena kita rumah sakit pendidikan. Jadi simulation center itu adalah bagaimana peserta didik calon dokter ataupun calon dokter spesialis itu memenuhi kompetensinya sebelum menangani pasien. Tentu kami sangat bahagia dan turut bangga ya atas selesainya proyek ini yang perjalanannya cukup panjang dan atas kerja keras dari teman-teman semua akhirnya bisa kita selesaikan dengan baik dan bahkan capaiannya melampaui target. Jadi ini tentu kita sangat bersyukur ini bisa kita selesaikan dengan paripurna dan saya juga senang tadi mendengar bahwa ini juga sudah terakreditasi paripurna bintang 5, saya rasa satu awal yang bagus sekali ya. Jadi itu yang harus kita pelihara dan kita pertahankan ke depannya. Capaian-capaian di awal ini harus terus ditingkatkan, paling tidak dijaga ke depannya. Kita berharap setelah diresmikannya gedung BCD di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin akan menjadi wahana pendidikan baik di Unhas maupun di luar Unhas, serta memiliki pelayanan unggulan bagi masyarakat. Andi Putri Najwa, Muhammad Alvin Naufal, Unhas TV. Universitas Hasanuddin kembali mengadakan kuliah umum pada Selasa kemarin dan berlangsung secara luring di ruang senat lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Kuliah umum kali ini mengangkat tema penilaian proper dan tanggung jawab lingkungan korporasi. Penilaian proper dan tanggung jawab lingkungan korporasi menjadi topik utama dalam kuliah umum ini. Proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi dan mengawasi upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Kegiatan ini berlangsung secara luring pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah
di ruang Senat lantai 2 Rektorat Universitas Hasanuddin dan dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPil, sekaligus membuka kegiatan mewakili Rektor Universitas Hasanuddin. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Profesor Dr. Insinyur Winarni Monwarfa MS, selaku staf ahli Menteri KLHK Bidang Energi, Profesor Dr. Anwar Daud MKS MKes, selaku Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Unhas, sejumlah dekan dan kepala program studi, sejumlah mahasiswa, dan beberapa perwakilan perusahaan dari berbagai sektor industri di Sulawesi Selatan. Pada kegiatan kuliah umum ini mengundang Insinyur Sigit Reliantoro MSc, selaku Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai narasumber atau pembicara utama. Pada kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta penyerahan cenderamata kepada pemateri. Baik, Bapak kalau boleh tahu bagaimana sih proses penilaian dari proker ini, Bapak? Apakah ada indikator tertentu yang harus dipenuhi, Bapak? Ya, indikatornya ada, ya. Jadi yang pertama tadi mengenai ketaatan dalam pengelola lingkungan, ya. Nah, jadi yang pertama mengenai bagaimana ketaatannya dalam mengelola kualitas air, kualitas udara, penataan penghijauan, ya, bentang alam namanya. Nah, itu harus taat. Kemudian taat di bidang cisarnya, ya. Nah, itu yang dinilai itu. Saudara, dengan antusias dan partisipasi seluruh peserta, kegiatan kuliah umum ini berjalan dengan lancar dan memberikan wawasan yang berharga bagi seluruh peserta. Dan diharapkan kuliah umum ini dapat menjadi pemicu bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sehingga menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi dan generasi mendatang. Zulkarnain, Dian Sulfikri, Unhas TV. Sebagai salah satu rangkaian Disnatalis ke-71, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia menyelenggarakan seminar nasional pada pagi tadi. Seminar nasional ini berlangsung di Baruga Prof. Dr. Baharudin Lopa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali berjumpa dengan saya Ambina Rahma Ahmad dalam program Unhas hari ini. Tepat pada hari ini 24 Mei 2023, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengadakan seminar nasional tepat di Baruga Profesor Dr. Baharudin Lopa SH. Seminar nasional ini mengusung tema peluang dan tantangan corporate rescue dalam fase pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Bentuk kerjasama antara Fakultas Hukum Unhas dengan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Selain itu, sebagai rangkaian acara Disnatalis ke-71 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Seminar nasional hari ini dimoderatori oleh Dr. Resya Agriansyah SHMH selaku Wakil Sekjen AKPI. Juga dihadiri 3 narasumber, yaitu dosen Fakultas Hukum Unhas, Dr. Muhammad Aswan SHMKN, Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Selatan, Firdaus Depu SE, Ketua Dewan Penasihat AKPI, Jamaslin James Purba SHMH, keynote speaker dari Ketua Umum AKPI, Imran Nating SHMH, juga pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP. Bagaimana harapan dari Fakultas Hukum Unhas terkait kerjasama dengan AKPI, Prof? Ya, tentu harapan kita adalah bahwa kerjasama ini bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara institusi maupun secara personal kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Karena
AKPI ini, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ini, merupakan satu lembaga yang satu lembaga hukum yang sangat bergengsi gitu. Terkait terselenggaranya seminar nasional pada hari ini, bagaimana kerjasama AKPI dapat mendukung Fakultas Hukum Unhas ke depannya, Pak? Baik, terima kasih. AKPI sebagai Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang dalam hal ini adalah profesi yang menjalankan suatu kepalitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kerjasama ini diwujudkan untuk membantu Fakultas Hukum untuk lebih dalam menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana sih praktek kepalitan dan PKP itu. Karena kalau mahasiswanya sebatas teori dari para dosennya, prakteknya gimana sih? Nah, kami dari asosiasi bertanggung jawab untuk membantu Fakultas Hukum untuk memberikan pemahaman keilmuan yang lebih bagus kepada para mahasiswa yang terkait apa itu kepalitan dan apa itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, selain itu tidak menutup kemungkinan adik-adik mungkin ada tertarik ingin menulis skripsi, tesis atau disertasi, kami dapat menjadi narasumbernya, dapat menjadi kontributornya untuk mendukung riset dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Unhas. Itulah informasi seputar Seminar Nasional Fakultas Hukum Unhas pada hari ini. Abina Rahma Ahmad, Salman Iskandar, Unhas TV. Pemirsa, tidak terasa kurang lebih 15 menit sudah kami menemani Anda dalam Unhas hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Hairani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.